Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 452. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi cerita. Sepenuhnya memobilisasi esensi sejati di tubuhnya. Dia meraung melipat tangannya dan berubah menjadi sebuah kapak dan langsung menebas ke arah Pukian Kun. Hahaha, ini menarik. 200 tahun telah berlalu. Kebetulan sekali membiarkan lelaki tua ini melihat kekuatan pahlawan seni bela diri lain. Pukian Kun terkekeh dan meledak dengan pukulan, menghantam langsung kapak raksasa dengan kekuatan yang menakutkan melonjak. Dalam tabrakan, kampak raksasa itu langsung hancur. Tidak sampai di situ, tinju Pukian Kun bahkan menghancurkan gunung di belakang. Mo Wen-san terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa ada orang sekuat ini? Leluhur, pada saat ini beberapa ahli Martial Emperor dari keluarga Mo yang melakukan penjarahan dengan panik di Gunung Tiandi melihat pemandangan ini. Mereka semua terkejut dan sama sekali tidak dapat dipercaya. Apakah ini masih melawan langit? Siapa leluhurnya? Itu adalah puncak akhir Martial Emperor. Dengan restu dari formasi, bahkan raksasa Martial Emperor tahap akhir puncak bisa dibunuh. Tapi sekarang, dia diledakkan oleh seorang lelaki tua dari keluarga Ji dan mundur lagi dan lagi. Muntah darah terus menerus. Sial, semua orang tidak bisa memahaminya sama sekali. Pukian Kun tersenyum tipis. Apakah ini puncak akhir Martial Emperor di domain bela diri? Hanya memiliki kekuatan seperti ini sangat mengecewakan, kata Pukian Kun sambil berbicara. Dia menggelengkan kepalanya tidak puas dengan penampilan Mo Wen-san. Kamu bukan dari keluarga Ji. Mo Wen-san menatap Pukian Kun. Napas orang-orang dari keluarga Ji memiliki kesamaan karena mereka semua telah dibaptis di tanah leluhur keluarga Ji. Bloodline dan teknik mereka juga hampir serupa. Namun orang di depannya itu jelas bukan dari keluarga Ji. Bodoh hanya untuk melihatnya sekarang. Pukian Kun mencibir, sosoknya bergetar dan tiba-tiba muncul di depan Mo Wen-san dengan sebuah pukulan. Terlalu cepat. Mo Wen-san terkejut dan buru-buru melawan. Duar! Keduanya langsung bertarung di langit dengan liar. Di sisi lain, Ji Hongqian dan Ji Ruyu bertarung sendirian melawan 6 naga pembunuh hitam dengan kekuatan Martial Emperor. Keduanya terdesak dan dipukul mundur. Ini wajar, masing-masing dari naga pembunuh hitam ini setara dengan Martial Emperor tahap akhir. Chen Xiao, berhenti bermain-main. Jika kita menunggu penguasa Gunung Tiandi kembali, kita akan mendapat masalah, kata Ji Ruyu kepada Qin Chen. Tunggu sebentar, ini akan segera baik-baik saja, kata Qin Chen. Pedang karat tiba-tiba muncul di tangannya, dan itu langsung diayunkan. Tuan Huntian tiba-tiba berteriak, sebuah celah muncul langsung di dadanya, darah mengalir deras darinya. Kamu siapa? Bagaimana ahli Martial Emperor tahap awal bisa begitu kuat? Kata Master Huntian dengan ketakutan. Dia adalah puncak tengah Martial Emperor, ditambah bantuan dari formasi. Akan tetapi dia bukan lawan dari puncak awal Martial Emperor. Dan bahkan satu pedang pun dia tidak bisa menahan. Bagaimana ini mungkin? Setelah menebas alih-alih memanfaatkan kemenangan Qin Chen, dia melihat manik-manik transparan dan segera bergegas. Selama manik-manik transparan ini diambil, formasi besar ini dapat dikendalikan olehnya, dan kemudian Master Huntian akan dibunuh tanpa usaha apapun. Tidak semudah itu. Master Huntian sangat marah. Bagaimana mungkin dia tidak melihat pikiran Qin Chen? Dia tiba-tiba terkejut. Tetapi dia tidak berani terlalu dekat dengan Qin Chen dan segera mendesak manik-manik transparan untuk mendesak formasi dan menyerang Qin Chen. Qin Chen hanya melambaikan tangannya dan tiba-tiba sebuah formasi aneh muncul di antara langit dan bumi. Di bawah desakan Qin Chen, plat formasi meledak menjadi cahaya pelangi yang tak berujung, berubah menjadi cahaya formasi dan segera membungkus manik-manik transparan di dalamnya. Arai Tiankong Wanjuan. Ini adalah arai Tiankong Wanjuan. Bagaimana bisa ada di tangan Anda? Apakah Anda orang dari Qi Dian?
kata Master Huntian di saat melihat susunan arai Tiankong Wanjuan. Sebagai master formasi, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui harta dari istana Kidian? Tapi bagaimana harta ini bisa muncul di tangan Qingchen? Namun sebelum keterkejutan di hatinya turun, formasi yang dibentuk oleh susunan arai Tiankong Wanjuan segera menyelimuti manik-manik transparan itu, memutuskan hubungannya dengan Master Huntian. Master Huntian tiba-tiba menemukan bahwa hubungan antara dirinya dan manik-manik transparan telah menghilang. Tidak baik. Master Huntian terkejut. Dukungan terbesarnya sekarang adalah formasi 9 Kaisar Naga. Setelah kendali formasi 9 Kaisar Naga direbut, dia akan berakhir. Sial, aku masih punya banyak bendera formasi. Kamu tidak akan bisa mengambil kendali dari orang tua ini, kata Master Huntian. Dia tahu bahwa masalah ini telah mencapai titik kritis dan buru-buru mendesak bendera formasi yang telah dia pasang. Tiba-tiba langit penuh dengan cahaya dan bendera susunan formasi muncul di kehampaan, dan mereka ingin mendapatkan kembali kendali atas formasi besar. Qingchen sedikit tersenyum mencibir. Dia membuat segel tangan dan memobilisasi semua bendera formasi. Kemudian Master Huntian terkejut lagi. Dia menemukan bahwa kendali puluhan bendera formasi yang ia tanam sebelumnya tiba-tiba menghilang. Ya Tuhan, apa yang telah terjadi? Master Huntian terkejut dan bingung. Matanya berkedip, dan dia melihat Qingchen dengan cepat membentuk segel tangan. Dan segera bendera formasi yang tak terhitung jumlahnya dikendalikan olehnya satu demi satu. Master Huntian tidak bisa mempercayai matanya. Bendera formasi yang sebelumnya ia tanam benar-benar dikendalikan oleh Qingchen. Kamu ingin mati? Melihat bendera formasi dikendalikan oleh Qingchen, Master Huntian benar-benar mengacak-acak tangannya. Matanya dingin dan dia langsung menampilkan trik andalannya. Sebuah aura hitam langsung menyerbu ke arah Qingchen. Itu adalah kejutan jiwa. Ini adalah keterampilan panah Master Huntian, teknik rahasia jiwa. Setelah jiwa Qingchen terluka dan mentalnya gila, dia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Qingchen di tempat dan mendapatkan kembali kontrol formasi Kaisar 9 Naga. Kekuatan jiwa yang menakutkan menghilang ke dalam pikiran Qingchen untuk sesaat. Seperti yang diharapkan, mata Qingchen tumpul dan dipusingkan, memegangi kepalanya dan meraung kesakitan. Hahaha, itu berhasil. Master Huntian tertawa, tapi tidak ada kejutan. Karena Qingchen hanya Martial Emperor tahap awal. Bahkan jika kekuatannya lebih kuat, tetapi dalam hal jiwa, di mana dia bisa lebih kuat darinya. Segera Master Huntian bergegas ke arah Qingchen dengan satu cakar. Dia ingin merobek Qingchen. Akan tetapi dia melihat Qingchen yang masih memegangi kepalanya dan melolong kesakitan, sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyuman. Hanya pengaruh jiwa kecil ini, hampir tidak ada rasanya. Qingchen menyeringai dan di mata ketakutan Master Huntian, tangan kanannya dikepalkan, esensi sejati yang mengerikan memadat. Ledakan, dia mengayunkan tinjunya dan meledak ke arah Master Huntian. Tinju pembunuh tak berujung tiba-tiba berkumpul bersama, meletuskan kekuatan tinju yang menakutkan. Di bawah tinju ini, cakar Master Huntian hancur hanya dengan satu sentuhan. Dan kemudian kekuatan mengerikan langsung mengalir ke tubuhnya. Master Huntian menunjukkan kengerian. Jangan bunuh aku akan menyerah. Tolong, jangan bunuh aku. Dia merasakan akan datangnya kematian dan segera memohon belas kasihan. Namun Qingchen mengabaikannya. Hanya dengan satu pukulan, Master Huntian yang tidak memiliki kekuatan formasi dihajar habis-habisan. Segera setelah Master Huntian meninggal, Qingchen segera mengendalikan semua bendera formasi dan kemudian menarik arai Tiankong Wanjuan, langsung menghapus tanda spiritual Master Huntian di manik-manik transparan, lalu mengukir tanda spiritualnya sendiri. Setelah jejak spiritualnya jatuh kepada manik-manik transparan, Qingchen tiba-tiba merasa bahwa pengamatannya terhadap seluruh formasi menjadi lebih jelas. Pola formasi dan formasi yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh formasi absolut 9 Kaisar Naga dengan jelas disajikan dalam pikirannya. Itu bukan karena dia menguasai formasi absolut Kaisar 9 Naga, namun itu karena manik-manik transparan ini yang mengandung kekuatan khusus yang membuat pengamatan Qingchen terhadap metode formasi lebih tajam dan lebih halus. Qingchen sangat gembira. Ini benar-benar harta karun. Tanpa diduga, perjalanannya ke Gunung Tiandi kali ini akan sangat menguntungkan. Dengan manik-manik transparan ini, dia akan lebih nyaman menghadapi berbagai formasi di masa depan. Tidak baik.
Mo Wensan selalu menonton pertempuran antara Qin Chen dan Master Hun Tian. Dan ketika dia melihat Master Hun Tian terbunuh, dia terkejut. Dengan ekspresi mengerikan di wajahnya dan hatinya sangat marah. Leluhur tua keluarga Mo Wensan tiba-tiba menggertakkan giginya. Dia kemudian naik ke langit dengan ledakan. Sebenarnya dia ingin mencoba melarikan diri. Secara alami Qin Chen tidak akan membiarkannya. Dia kemudian mengendalikan formasi. Dan 6 naga pembunuh hitam yang sebelumnya menyerang Ji Hun Chen dan Ji Ruyu segera berbalik lalu menyerang Mo Wensan. Pergi! Mo Wensan meraung dan membanting. Udara dingin yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Dan ke-6 naga pembunuh ini semuanya terguncang. Sosoknya terus melaju. Dia tahu bahwa dia hanya bisa keluar dari formasi absolut Kaisar 9 Naga. Setelah itu mungkin masih ada harapan baginya untuk hidup. Hehehe, tidak semudah itu. Qin Chen memandang Mo Wensan. Segera dia mengayunkan pedang karat misterius. Energi pedang itu seperti lautan dan itu jatuh dalam sekejap, memblokir jalan Mo Wensan. Mo Wensan sangat marah, dia tidak bisa mengalahkan Pu Qiankun. Dan sekarang dia melihat puncak awal Martial Emperor yang kecil, berani menghentikannya. Dia tiba-tiba menjadi lebih marah. Dia kemudian menembak, aura dingin hitam tak berujung mengembun di tinjunya, meledakkan pukulan terkuatnya. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Qin Chen. Oleh karena itu, pukulan ini mewakili pukulan terkuatnya. Dan bahkan kekuatan darah di tubuhnya dimobilisasi. Di bawah pembakaran dan pukulan formasi itu menderu dan meledak. Dia berpikir Qin Chen akan menghindar. Akan tetapi dia tidak menduga bahwa Qin Chen tidak menghindar sama sekali. Pedang dan tinju bertabrakan dan terjadilah ledakan besar antara dunia dan bumi. Qin Chen meledak dengan keras. Terhempas, darah di tubuhnya melonjak dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Akan tetapi Mo Wensan juga tidak jauh lebih baik. Di bawah pedang Qin Chen dia hanya merasa bahwa kekuatan pembunuh yang tak ada habisnya akan menyerbu ke dalam tubuhnya dan menghancurkan meridiannya dengan gila-gilaan. Bagaimana ini mungkin? Dia terkejut. Di bawah pukulannya Qin Chen bahkan tidak mati. Dan dia bahkan tidak muntah darah. Dan dia tidak menunjukkan luka yang serius. Hahaha, mati. Ketika dia terkejut, suara dingin terdengar. Itu adalah Pu Qiankun. Saya tidak tahu kapan Pu Qiankun tiba-tiba muncul di belakangnya. Esensi sejati yang tak berujung berkumpul di telapak tangannya dan dia langsung menghantam punggung Mo Wensan. Dengan darah berceceran, telapak tangan itu langsung merobek punggung Mo Wensan dan muncul di dadanya. Ledakan. Kemudian tubuhnya terkoyak dan berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Tangan Pu Qiankun berlumuran darah. Dia berdiri di langit dengan bangga seperti dewa iblis. Dan di hadapannya Mo Wensan, leluhur keluarga Mo, tercabik-cabik dan mati di tempat. Leluhur! Di bawah, Martial Emperor yang tersisa dari keluarga Mo meraung. Semua menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Tubuh mereka gemetar. Leluhur tua keluarga Mo mereka meninggal. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang kedinginan dan rasa dingin datang dari telapak kaki mereka dan langsung mengalir ke atas kepala mereka. Dan pada saat Mo Wensan meledak, tiba-tiba dari tubuh Mo Wensan cahaya gelap meledak ke langit. Kekuatan jiwa hitam berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat menyapu langsung keluar formasi Kaisar 9 Naga. Itu adalah jiwa Mo Wensan yang tidak menghilang dan melarikan diri dari sini. Hei, jiwa Mo Wensan ini belum mati. Pu Qiankun terkejut. Tangan kanannya dijulurkan. Kekuatan aneh tiba-tiba muncul dari tubuhnya, sangat halus tetapi sangat menakutkan. Kekosongan segera dipenjara dan kekuatan jiwa Mo Wensan juga dipenjara dalam kehampaan ini, tidak bisa bergerak. Tidak mungkin, aku adalah tubuh jiwa sekarang dan tidak ada kekuatan aturan yang dapat menghentikan tubuh jiwa. Bagaimana Anda menghentikan saya? Kata jiwa hitam Mo Wensan. Dia berjuang keras dalam kehampaan. Dia memandang Pu Qiankun dengan ngeri. Dia tidak percaya bahwa Pu Qiankun bisa menjebak kekuatan jiwanya. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan jiwa adalah kekuatan yang sangat istimewa yang tidak terikat oleh makna dan aturan yang mendalam. Beberapa ahli Martial Emperor yang hebat memang dapat menggunakan kekuatan aturan untuk melukai tubuh jiwa. Akan tetapi umumnya tidak mungkin memenjarakan tubuh jiwa. Akan tetapi sekarang Pu Qiankun telah melakukannya. Dia memancarkan kekuatan yang sangat istimewa, seolah-olah melampaui aturan. Dan seolah-olah dia menyatu dengan dunia, kuat juga menakutkan, dan langsung memenjarakan kekuatan jiwanya. Siapa orang ini? Hati Mo Wensan benar-benar tenggelam. Hehehe, kamu ingin melarikan diri dari tangan lelaki tua ini.
"Mo Wen-san, kamu berpikir terlalu banyak," kata Pukian Kun seraya tersenyum ringan. "Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Selama kamu melepaskanku, aku akan menyetujui syarat apapun," kata Mo Wen-san dengan ketakutan. "Hei, Mo Wen-san ini bukan Master Bloodline, juga bukan Master Alchemist. Tapi dia benar-benar dapat mencapai kemandirian jiwa. Mungkinkah ada juga iblis alien yang tersembunyi di dalam tubuhnya?" Kejutan terdengar. Itu adalah Qin-chen yang datang kemudian menatap Mo Wen-san dengan ekspresi terkejut. Hanya beberapa Master Bloodline teratas yang dapat melakukan metode pemisahan jiwa semacam ini. Pikiran pertamanya adalah ada iblis alien di tubuh Mo Wen-san. Akan tetapi setelah dia merasakan napas jiwa Mo Wen-san, dia terkejut. Meskipun kekuatan jiwa Mo Wen-san dingin dan menyerupai iblis alien, itu tetaplah jiwa manusia pada dasarnya tidak dirasuki oleh iblis alien. Tapi napasnya sangat mirip. Ini mengejutkan Qin-chen. Orang ini telah mengembangkan teknik jiwa dari ras iblis alien. Pada saat ini suara Lao Yuan terdengar di benak Qin-chen dan menjelaskan, mengolah teknik jiwa dari ras iblis alien. Qin-chen terkejut. Dia tahu bahwa kekuatan jiwa ras iblis alien sangat kuat. Akan tetapi dia tidak dapat membayangkan bahwa dia dapat mengizinkan ahli ras manusia untuk melatih keterampilan mereka untuk mencapai level ini. Jika saya dapat mempraktikkan latihan semacam ini, bukankah saya dapat memisahkan jiwa legendaris? Kamu lihat baik-baik jiwanya. Meskipun sangat kuat dan dapat bertahan hidup secara mandiri, ia sebenarnya rusak oleh praktik iblis alien ini. Latihan jiwa iblis alien ini hanya berlaku untuk orang ras iblis alien. Setelah ras manusia Anda berkultivasi dalam waktu singkat, meskipun tampaknya sudah efektif, akan tetapi akan merusak esensi jiwa dan akan merusak masa depan yang tidak dapat diperbaiki, kata Lao Yuan. Dia menjelaskan lagi. Qin-chen melihat dengan hati-hati dan benar saja walaupun jiwa dapat berpisah mandiri dari tubuh aslinya, namun kekuatan dingin terus-menerus mengikis membuat jiwa perlahan rusak. Tiba-tiba Qin-chen sangat kecewa dan benar-benar kehilangan minat pada Mo Wen-san. "Lao Yuan, bisakah kamu menelan jiwa orang ini?" Qin-chen tidak bisa menggunakan jiwa Mo Wen-san ini, jadi lebih baik menyerahkannya kepada Lao Yuan. "Biarkan aku mencoba," kata Lao Yuan. Segera kekuatan menelan menyebar dari cakram Gyeokyan Kun dan langsung menelan kekuatan jiwa Mo Wen-san. Sesaat terdengar teriakan dan kemudian menghilang. "Sedikit suplemen, rasanya lumayan enak," kata Lao Yuan. Sejak saat itu Mo Wen-san benar-benar jatuh. Qin-chen menoleh dan melihat ahli dari keluarga Mo yang masih tersisa. "Tidak, jangan bunuh kami." Beberapa ahli dari keluarga Mo ini langsung berlutut. Tubuh mereka gemetar dan wajah mereka panik. Sementara dua di antara mereka naik ke langit dan ingin melarikan diri. Namun bagaimana Qin-chen bisa membiarkan mereka kabur? Dua ayunan pedang menyapu. Segera dua ahli dari keluarga Mo itu langsung meledak dan berubah menjadi hujan darah. Untuk beberapa orang yang tersisa, Qin-chen sama sekali tidak memberi ampun. Untuk orang-orang dari keluarga Mo, Qin-chen tidak akan meninggalkan salah satu pun dari mereka agar tidak menimbulkan masalah. Setelah itu cincin penyimpanan dan harta yang telah dikumpulkan oleh mereka langsung ditarik oleh Qin-chen dan dimasukkan ke dalam cakram Gyeokyan Kun. "Shao Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Ji Hongchen dan Ji Ruyu berjalan maju untuk pertama kalinya dan bertanya dengan suara yang dalam. "Ikuti rencanaku," kata Qin-chen. Dia mengangkat tangannya dan segera membuka formasi udara terlarang yang telah diatur oleh Master Runtian sebelumnya. Dan pada saat yang sama mengambil slip batu giok dari Gunung Tiandi. Kemudian menemukan struktur batu giok di Gunung Tiandi dan dikirim ke penguasa Gunung Tiandi. Segera sebuah pesan dikirim kepada penguasa Gunung Tiandi. "Saya tidak tahu apa yang telah terjadi kepada Penatua Agung. Setelah pesan itu dikirim, penguasa Gunung Tiandi itu akan segera kembali. Mari kita tunggu di sini, orang ini harus mati," kata Qin-chen. Pada saat ini di tempat lain di dalam kehampaan, dua sosok melarikan diri. Kedua belah pihak menembak, dunia meraung dan kemanapun mereka lewat, gunung-gunung runtuh dan kehampaan meledak dan sejumlah besar monster terbunuh. Kedua orang ini secara alami adalah Jidewei dan pemilik Gunung Tiandi, Tuan Sanju. "Saya tidak tahu apa yang telah terjadi kepada Shao Chen dan yang lainnya. Jika terus seperti ini, saya khawatir saya akan berada dalam bahaya," kata Jidewei. Dia menggertakkan gigi dan melarikan diri dengan cepat. Dia awalnya berpikir bahwa setelah menembus puncak akhir Martial Emperor,
Bahkan jika dia bukan lawan dari penguasa Gunung Tiandi, kedua belah pihak tidak jauh berbeda dan mereka dapat menghadapinya. Tapi setelah pertarungan yang sesungguhnya, dia menyadari sifat mengerikan dari penguasa Gunung Tiandi. Kekuatan aturan tak berujung hanya dengan mengangkat tangannya. Dan dia memang penguasa Gunung Tanah Suci Kekaisaran Xuanyuan, ahli teratas dari Kekaisaran Xuanyuan. Sebagai perbandingan, meskipun dia juga menerobos puncak akhir Martial Emperor, akan tetapi bagaimanapun juga dia baru saja menerobos. Entah itu kekayaan esensi sejati dalam tubuh atau tingkat kendali aturan, dia tidak sebaik Tuan Gunung Tiandi. Untungnya dia memiliki banyak pil penyembuhan yang diberikan oleh Qin Chen, yang membuatnya dapat bertahan sampai sekarang. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.